sangat luar biasa. Bahkan persoalannya kadang-kadang lebih dari saya gitu ya, yang datang pada private counseling. Dan alhamdulillah atas izin Allah ketika laksanakan saja ayat-ayat yang terbuka, lalu ke uber Allahnya, perbaiki hubungan dengan manusia, nggak usah cari solusi, ntar solusinya datang sendiri. Dan alhamdulillah salah satu testimoninya adalah selesai masalah utang di 38 miliar dalam 1 minggu karena ada solusinya ya. Oke, ya solusinya dari mana? Ya dari Allah. Nah, menangkap rahasia solusi itu dari mana? Jangan cari solusi, tapi tangkap dulu kenapa sih kita dikasih persoalan ya. Jadi tangkap pesannya Allah, cari penyebabnya dulu, baru setelah itu solusi nggak diminta juga datang sendiri ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Tina Gustami yang tadi sudah hadir di private counseling kita, dan juga Ibu siapa tadi satu lagi, Ibu Neneng dari Bali ya. Ketemu orang Bandung tapi hijrah ke Bali ya. Mudah-mudahan Allah menjawab persoalan demi persoalan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sudah hadir sekitar 4.700 orang yang hadir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi di pembukanya ya, di pembukanya kita setel lagu ya tentang Hari Guru ya, tentang guru. Jadi hari ini juga adalah Hari Guru. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada guru-guru kehidupan saya, termasuk guru-guru saya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya. Dan juga tapi saya nggak dapat fotonya, jadi nggak dipajang deh. Yang saya pajang 2 foto guru saya ini ya, yang memberikan cahaya kehidupan baik dalam rumah tangga kami berdua, dan saya dengan Pak Glenn ya, ikut continue istiqomah dengan murid ilmu-ilmu mereka sejak tahun 2012 sampai dengan hari ini, berarti sudah sekitar hampir 10 tahun ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gurunda Ipo Santosa ya, karena dari beliaulah saya mulai mengenal arti tauhid, arti menggantungkan total semua kehidupan masalah kita hanya kepada Allah. Ketika menjadi manusia yang tough gitu ya, itulah akhirnya hadiah dari Allah saya bermitra di TK Khalifah ya. Selanjutnya saya dipertemukan juga dengan guru kehidupan saya, yaitu Pak Nasrullah ya, yang telah menjadi guru ajaib, yang telah mengubah ribuan orang-orang di berbagai negara, termasuk kita ya, kita yang mengalami perubahan hidup ketika kita memeluk ilmu MR. Jadi lengkap sekali. Pak Ipo mengajarkan saya tentang bagaimana taat hanya pada Allah gitu ya, bergantung total hanya sama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Itu adalah guru Ipo Santosa. Dan selanjutnya bagaimana kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, menjadi pribadi magnet rezeki yang ajaib, itu belajar dari guru kita. Semoga guru kita disehatkan, dimuliakan dan dibahagiakan ya. Mudah-mudahan ada yang mau doain khusus buat gurunya, boleh silakan sebut nama gurunya ya. Sebut nama gurunya dan doakan mereka, karena keberkahan salah satu murid adalah ketika menjaga adabnya kepada guru dan memuliakan guru-gurunya. Oke. Bun, suaranya kecil Bun. Iya gitu, suara saya kecil. Cek dong. Cek. Oke. Sudah terdengar jelas belum? Oke, love-nya banyak sekali ya. Oke, suaranya sudah terdengar jelas belum? Oke, sekarang udah enak ya? Jelas nggak? Saya minta cek dong suaranya. Sip, oke. Terima kasih Pak Budi sudah mengecek suara saya, dan juga Bu Rizkarian ya. Nah, oke. Sekarang silakan untuk keberkahan kita sebagai murid di Hari Guru ini. Ketik nama gurunya dan doakan yang terbaik untuk guru-guru kehidupan Anda, guru-guru sekolah Anda. Tapi siapa yang paling melekat di hati gitu ya, yang menjadi cahaya kehidupan Anda, pastinya adalah ya. Nah, jadi tolong ketik dan doakan sebagai salah satu pembukaan dari acara kita, biar rezeki kita nggak ngedrop. Siap? Oke. Sudah mendoakan gurunya, diketik nama gurunya, lalu didoakan oleh teman-teman sebagai salah satu ya, bisa jadi ini tongkat pertolongan Allah. Di Hari Guru ini kita memuliakan guru, ketika gurunya bahagia, dia ridho dengan kita gitu ya, seperti halnya ridho orang tua, ridho suami kita ya. Dan itu menjadi jalan keajaiban Anda untuk terhindar dari yang namanya ngedrop rezeki. Oke, ada doa untuk siapa ini?
Doa terbaik dunia akhirat buat Bunda Dina beserta keluarga. Aduh, terima kasih banyak Bunda Iim Sumiati, anakku sayang ya, muridku sayang semuanya. Terima kasih banyak atas doa-doanya. Semoga Bunda Iim juga sebagai guru, terima kasih sudah mendidik anak-anak ajaib dengan penuh cinta, penuh kasih ya, sampai akhirnya mereka tertular energi positif dan juga semangat dari Bunda Iim ya. Oke, doaku selalu untuk guru saya Bu Agustin, guru matematika saya. Oh, Masya Allah ya. Terus selanjutnya semoga ada dari mana nih? Bunda Dina, dari aduh anak Erna Yulia ya. Semoga Bunda Dina semakin bahagia, semakin sehat, serta Allah muliakan beserta keluarganya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Teh Erna sayang. Lalu ada juga Ibu Eni Rohaini ya. Selamat Hari Guru Bunda Dina. Guru mentor hebatku yang dahsyat, sehat selalu, mulia, bahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya. Jadi silakan ketik gurunya Pak Nas, Pak Ipo, atau siapapun lah yang menjadi guru yang menjadi cahaya di kala kegelapan ya. Karena ketika kita gelap kita nggak tahu harus kemana gitu ya. Makanya kenapa saya setia gitu ya, sebagai murid sudah 10 tahun itu bukan cuman angot-angotan pas mau sekolah ya mau, enggak. Saya nggak lepas, entah itu dengan tidak berhenti membaca bukunya, mengikuti acaranya, membaca media sosialnya, membaca tulisan-tulisannya gitu ya. Itu cara saya mendekati guru, dan ketika saya mendapatkan seperti rasa jelek ya dari salah satu tulisan mereka ataupun status mereka, itu adalah salah satu petunjuk cahaya ya untuk hidup kita enggak terlalu gelap. Sip ya. Oke, selanjutnya ini dari magnet rezeki ya. Dari ini sebenarnya magnet rezeki. Kita akan ketemu dan terhubung dengan orang-orang yang sefrekuensi. Jadi kenapa ya saya kok nggak bisa kerja sama dia? Kenapa ya saya nggak bisa jadi murid dia? Kenapa ya saya nggak bisa connect sama guru saya? Karena ada energi yang belum nyampe. Ya bisa jadi kenapa seorang murid itu harus memantaskan diri. Karena gini, guru tidak akan mendatangi muridnya yang nggak siap. Ya, kan kalau kita sekolah kan kita yang datang ke guru, betul nggak? Ya, bener nggak? Kita yang datang ke guru, anak kita sekolah tiap hari ke guru. Tapi kenapa ya kok kita tidak bisa terlalu mendekat dengan guru? Nah, ternyata saya dapat kata-kata yang sangat bagus ya. Waktu itu dari Bandung ke Batu Jajar, saya naik Gojek loh, orang Gojek yang ngomong gitu, tapi saya yakin itu bukan orang Gojek biasa, saya yakin itu malaikat Allah. Saya lagi punya persoalan, tapi dia cerita banyak hal gitu ya tentang kehidupan. Ih, kok dia tahu sih apa yang saya rasain gitu ya. Sampai akhirnya dia bilang begini, saya nggak pernah Bu, jarang ngomong sama penumpang-penumpang saya, tapi entah kenapa Bu, saya ngobrol soal ini sama Ibu katanya gitu. Terus saya bilang, guru itu bisa ditemuin dimanapun, termasuk dalam meskipun levelnya kadang-kadang kita melihat kesannya terlebih rendah dari kita, tapi nyatanya malaikat itu bisa menjelma dengan cara apapun ya. Sampai akhirnya beliau berkata seperti ini, gini Bu, kenapa kalau setiap kesempatan Ibu bertemu seseorang dan Ibu mendapatkan jawaban dari permasalahan dan itu adalah petunjuk Allah, artinya apa? Karena gini, guru tidak akan mendatangi muridnya yang tidak siap, dan artinya Ibu siap. Ibu siap untuk menjalani ini semua katanya gitu ya. Jadi keren banget. Jadi sekarang kalau pengen deket sama guru yang kita ini kan apa, kita bisa dibilang diidolakan, kita iman apa, kita senangi, hayu pantaskan diri. Ilmu-ilmu dianya dipraktekin ya. Jangan sampai guru kasih terus nasihat sama kita tapi kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah jalanin. Jadi itu yang membuat kita akhirnya tidak satu frekuensi dengan gurunya ya. Oke, sip. Nah, sore ini nih, udah penasaran ya? Oke, siapa yang penasaran hari ini tentang materi yang sangat luar biasa? Nah, tadi broadcastnya keren juga tuh ya, Bu Erna bilang gini, ke majelis udah Bunda Dina, terus perbaiki hubungan sama Allah udah Bunda Dina. Oh oke. Sedekah udah Bunda Dina. Terus saya dapat keajaiban tuh Bunda Dina. Wih ajaib, saya bertubi-tubi tuh Bunda Dina. Tapi ada tapinya nih. Tapi kok masalah saya datang lagi, kok lebih gede lagi, kok keajaiban yang tadinya mau datang nggak datang, kok proyek yang tadinya jadi nggak jadi. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Ya, udah datang ke majelis ilmu,
udah baca buku, udah perbaiki hubungan dengan Allah. Nah, itu ada di buku saya, buku Perisai Rezeki Rumah Tangguh ya. Di bab 1 ya, salah caper. Bagi yang udah membaca bab 1 dan sudah praktek Riyadhah 40 hari. Alhamdulillah. Kok kenapa gitu ya, ketika menjalanin itu dapat tuh keajaibannya banyak. Tapi di masa pandemi ini terjun bebas. Entah masalah ekonomi, masalah anak, masalah pasangan, itu tadi bagus tuh. Apa persoalan yang Anda hadapi? Usaha terjun bebas, persoalan semakin melonjak. Waduh, itu judul film keren banget tuh kejadian judul film, ya. Usaha terjun bebas, king, gitu tuh, ya. Persoalan semakin melonjak. Ada yang ngalamin hal yang sama enggak? Ya, udah ngelakuin ini itu, udah datang ke majelis, Bunda Dina nyuruh ke COMR, Bunda Dina nyuruh ikut TOMR, Bunda Dina suruh ikut kelas baca buku, kelas ibu rumah tangga, udah ngikut, udah sih Bun, udah dapat ajaib. Tapi cuing, ngedrop lagi. Ada? Coba yang ada katakan saya. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Terjun bebas ya, usahanya, keluarganya, ekonominya, persoalan semakin bertubi-tubi. Padahal ngerasain keajaibannya baru sebentar loh Bunda Dina gitu. Ada nggak kira-kira? Nah, kalau yang ada yuk ketik-ketik dulu nih. Kalau nggak ada ngapain Bunda Dina nerusin? Ya, ada? Ser. Kalau kata Ayah Ambar bukan cuing katanya, tapi gini, ser, apaan tuh ser? Kayak perosotan. Oh iya benar-benar perosotan. Siap, ada? Ada, ya. Pak Budi bilang ser pisan Bunda. Terus ada lagi Bu Rizka, ada Bunda Dina, katanya gitu. Ada Erna Jaki. Terus ada Tri Harmawati. Aduh, banyak yang sama nih. Sip. Kalau gitu, kalau misalnya bilangnya ada dan ada, udah masuk kelas yang cocok banget ya. Oke, artinya kita berada di kelas yang sama. Bisa jadi Allah mau ngomong sama kita ya. Tapi masa sih harus nungguin kelas Bunda Dina? Udah dibahas kok di dalam buku ini ya. Siapa yang udah baca buku ini? Nah, ada yang baca buku ini? Ini cetakan pertama ya. Tapi sambil berjalan disempurnakan ya. Ada yang sudah punya bukunya? Ada? Nah, di dalam buku ini sebenarnya udah dibahas 7-7-nya, tapi hari ini kita nggak bahas 7 ya. Ya, untuk storytelling hari ini cuman 3 aja deh ya, sisanya baca bukunya. Karena di situ udah 7 penyebab kita ngedrop rezeki ya. Itu namanya ngedrop rezeki ya. Itu sudah dibahas di buku ini, dan buku ini sudah hadir dengan cetakan ketiga, lebih cantik, lebih manis ya, dan cocok banget buat kita pegang kemana-mana karena lebih kecil lagi. Udah gitu bisa buat hadiah. Nah, tolong perempuan wanita-wanita di luar sana yang sedang mengalami ya, meluncur ke bawah ya. Oke, ada yang sudah punya bukunya? Ada yang punya bukunya? Ada. Saya. Ada yang sudah baca? Nih, meluncur lagi. Wajar nggak? Siapa yang punya buku? Saya. Siapa yang udah baca? Saya. Wajar nggak? Tuh, turun drastis lagi. Nah, mungkinnya ini kita akan bahas sama-sama ya. Kalau yang malas baca buku, ya sudah, dengarkan aja kelas hari ini ya. Tapi kita tidak bahas semuanya. Siap? Are you ready? Oke, kita akan masuk langsung ke kelas bocor pertama ya. Apa penyebab kebocoran rezeki kita ketika kita sudah menjalanin ini itu dan akhirnya bikin ngedrop rezeki ya. Oke, mungkin udah dapat keajaiban Bun, tapi kita nggak sadar. Sweet block, naon itu sweet block. Oke, ya. Oke, kita akan bahas pertama ya. Nah, ini salah satu kebocoran rezeki. Kita nggak deket, bisa jadi karena kita nggak deket sama Al-Quran. Ya, bacanya males, menghafal apalagi, manggil guru enggak, udah tahu bacaannya berantakan, pengajian di banyak 1000 alasan. Nah, pernah enggak yang datang ke WA Anda, datang nih, peka enggak?
Peka nggak nih kira-kira? Pernah nggak ada yang datang ke WA Anda atau teman Anda yang ngajak Anda perbaiki baca Quran? Entah itu dengan teknik garpu tala, entah teknik bacanya atau segala macam. Ada apa enggak? Ada? Ada. Tuh, itu kejar. Karena ketika kita sudah melakukan banyak hal, terus terjadi keajaiban, dan ternyata keajaiban yang nggak bertahan lama, bisa jadi kita belum dekat sama Al-Quran. Ini kebocoran pertama, ya. Jadi kebocoran pertama inilah yang harus kita antisipasi, ya. Contoh kayak gini, kenapa saya bilang namanya bocor rezeki? Kan kita punya rumah nih, contohnya rumah kita bocor pada saat hujan. Apa sih yang selalu kita lakukan pada saat bocor? Cara paling cepat, ambil ember sama elap, selesai. Itu bocor masuk ke ember. Nah, besoknya nih pagi-pagi, ya kita anteng, ya karena nggak ada hujan. Tapi ketika hujannya datang lagi sore, kira-kira rumah kita bocor lagi apa enggak? Bocor lagi kan? Iya. Coba kalau misalnya pagi-paginya, malam bocor, pagi manggil tukang. Mang, ya, tolong dong benerin di atas, cek apa sih penyebab bocornya rumah saya. Terus si Mangnya naik tuh ceritanya, kutuk naik ke atas ya. Pas naik ke atas, Bu, banyak sampah daun Bu, talang airnya ketutup. Nah, penyebabnya talang itu tuh, sampah. Ya udah deh Mang, gampang, bersihin ya Mang. Iya siap, dibersihin tuh sama emangnya. Kira-kira kalau hujan, bocor lagi nggak? Nah, kelar masalahnya udah diberesin, penyebab bocornya udah diberesin, ya. Atau misalnya pas naik ke atas, kucluk, naik ke atas, tuh, pas naik ke atas, Bu, ternyata gentengnya retak-retak, katanya gitu, ya. Terus saya harus ngapain Mang? Beli Aquaproof, nanti saya yang olesin, saya yang iniin, katanya gitu. Oke, dibeliin Aquaproof, lalu diolesin. Kira-kira ketika sudah diperbaiki penyebabnya, bocor lagi apa enggak? Enggak kan? Karena udah tahu penyebabnya. Coba kalau nggak manggil tukang, nggak tahu penyebabnya, kalau tiap hujan pasti bocor. Nah itu analoginya sama rezeki kita. Ketika kita beresin nih diri kita sebagian, ajaib. Loh kenapa ya kok ajaibnya sebentar? Kok nggak long term, kok dia gede, aku kecil gitu kan? Nah kebanyakan kita cuma cari solusinya. Cari solusinya kayak tadi, ambil ember sama ngelap doang. Tapi nggak pernah cari penyebabnya. Kenapa itu bocor? Nah sekarang kita sama-sama belajar hari ini kenapa itu bocor. Yaitu jarang baca Quran, tidak dekat dengan Quran. Nah sekarang benerin deh tuh. Nah makanya sekarang gini, di sekolah Dahsyat Khairul Rozikin ya, di TK Khalifah saya, kita lagi sama-sama memperbaiki bacaan tajwid kita ya. Ada aja cara Allah menjalin, entah itu didatangkan parenting, yang entah itu didatangkan guru, datang ke situ. Itu penyebab bocornya. Mungkin kita belum benerin yang itu, makanya bocor lagi. Siap? Siap. Paham ya. Terus dekat sama Al-Quran, nah, ada masalah garpu tala ya. Makanya kita sekarang udah enak banget, udah ketemu magnet rezeki. Siapa yang sama dengan saya ketika ketemu ilmu garpu tala lebih seneng baca Quran? Gara-gara ada? Iya. Selama ini kan solusinya deket di depan. Ya Allah ngomong lewat garpu tala. Ya, kita kemana aja gitu kan? Selama ini. Nah, makanya di sini kita satu lagi, kalau bocor berarti kita belum dekat sama Quran. Diceritain tuh tentang kenapa pentingnya Al-Quran. Oke? Bocor yang pertama ya. Nah kalau sudah garpu tala bagaimana Bunda Dina? Lapor sama Allah, jangan lapor aja ke manusia. Makanya yang private counseling nggak mau saya kalau nggak pakai garpu tala ya. Lapor dulu ke Allah, bukan ke saya nggak mau jadi orang nomor satu ya. Saya hanya wasilah, saya hanya perantara, saya hanya tour guide.
Saya hanya akan mensandingkan, membantu Anda ada Allah dengan ayat yang didapat. Bukan menafsirkan, bukan menyandingkan persoalan dengan ayat yang didapat. Ya, makanya tadi Bu, siapa yang 2 klien saya, ya Allah saya paham ya akhirnya baca ini gitu ya. Jadi sekarang perempuan-perempuan deketin Al-Quran, jangan lupa apa-apa lapor dulu sama Allah. Nanti Allah kasih jalannya. Siap? Oke, kalau gitu. Bocor yang pertama sudah kelar ya. Kita akan masuk ke bocoran yang kedua. Tapi sebelumnya ya, sebelumnya boleh dong video dulu kita ucapkan selamat milad kelima untuk magnet rezeki. Oke? Saksikan video dari kami dalam rangka milad kelima magnet rezeki. Assalamualaikum sahabat Senusantara. Kami dari keluarga besar Sekolah Dahsyat Khairul Raziki mengucapkan selamat milad kelima. Magnet rezeki. Salam satu selamat berumur. Alhamdulillah di tahun ini adalah tahun kelima bertepatan dengan miladnya magnet rezeki, dan kita adalah para manusia-manusia yang dipilih Allah, yang mungkin sebagian besar yang mengikuti FB Live saya sore ini adalah orang-orang yang menemukan ilmu Allah ya lewat wasilah magnet rezeki. Akhirnya keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah nih dalam rangka celebration milad kelima ini, Magnet Rezeki yang diprakarsai oleh Yayasan Magnet Rezeki itu akan mengadakan konser ya, celebration milad kelima yang akan diadakan dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada celebration, ada award, ada entertainment, dan akan dihadiri oleh wali band ya, dan juga dua guru besar kita yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satunya yang membuat saya mengatasi kebocoran rezeki adalah istiqomah mendatangi guru ya, baik secara online maupun offline ya, yaitu ada Bapak Ari Ginanjar selaku dari ISQ yang sangat luar biasa, dan juga Panasrullah ya. Nah, jadi teman-teman hanya yang sudah ikut COMR ini sudah termasuk materi yang akan disampaikan tanggal 27 dan 28 ya. Namun teman-teman yang ingin celebrationnya saja ya, belum kesempatan untuk daftar COMR yang kemarin, manfaatkan hanya dengan 50.000 ya. Kita akan sama-sama berdoa bersama bagaimana dahsyatnya ilmu magnet rezeki membantu ya ribuan banyak orang untuk mendapatkan keajaiban. Pastikan ya sudah daftar dan bersama-sama celebration di tanggal 29
Oke, itu sekilas informasi tentang magnet rezeki. Dan alhamdulillah nih ya, Bunda Dina juga bulan depan itu akan membuka kembali ya. Kita yang udah gede, banyak perisainya, banyak dosanya aja, ajaib gak praktekin ilmu MR? Ajaib, ajaib katanya gitu ya. Nah, kebayang kalau anak-anak TK, anak-anak SD kita udah stimulus nilai-nilai buka perisai, disiplin kata, law of projection, lalu merawat terumbu karang, garpu tala. Wah, keren banget. Kayak apa anak kita? Nggak punya dosa tapi belajar berhati-hati dari dosa. Siapa yang nanti akan berpengaruh? Ya orang tuanya. Nah, itulah ya. Jadi kita akan buka pendaftaran sekolah dahsyat. Anda mau anaknya ditolong Allah, maka hadirlah di sekolah dahsyat setara SD. Ini buat SD ya, Khairul Rozikin yang baru pertama ada di Indonesia ya. Nah, program unggulannya apa? Ya tadi tuh Amazing Quran. Kan tadi deketnya harus sama Quran ya. Makanya di sini ada salah satu program unggulan adalah Amazing Quran, lalu nilai magnet rezeki, lalu kita belajar lalu ada belajar tauhid dan juga spiritual entrepreneurship. Jadi kalau mau anak-anaknya belajar adab dulu baru ilmu, maka disinilah tempatnya untuk mencetak anak ajaib. Ada di sini parenting saya yang sudah hadir? Ada? Oh ada, banyak, ada 1000 orang ya. Terima kasih. Oke. Yuk kita masuk lagi. Ya. Ya. Oke, yang tadi mau dapat informasinya bagaimana Bunda Dina? Yes. Informasi pendaftaran siswa sekolah dahsyat Khairul Rozikin ketik di 0811 245 7777. Tujuhnya berapa kali? 4 ya. Oke, jadi silakan ketik ya, ketik untuk informasi selanjutnya. Oke, kita akan masuk bocor kedua. Tapi bocor kedua ini tidak saya bedah secara total. Bedahnya bagaimana Bunda Dina biar ngerti? Baca sekali lagi. Mau ajaib kan? Baca. Ini saya lewat ya. Tentang itkon. Karena kebanyakan itu tuh perempuan gak itkon ya. Tidak teliti, tidak hati-hati. Akhirnya ngedrop lagi rezekinya. Lalu yang ketiga nih. Kita langsung loncat yang ketiga. Nih apa yang menyebab bocor rezeki yang ketiga? Mulut. Yaitu tentang gibah dan julid hati. Ayo siapa yang suka begini katakan saya masih tidak bisa menahan diri. Wajar gak? Ke majelis udah ya, deketin Allah udah, ke masjid oke, sedekah oke, tapi masih pelihara yang kayak begini nih ya, kepoin status orang buat ngejelekin orang. Tuh, kepoin status media sosial orang buat jadi netizen, buat jadi hater. Wajar nggak? Kalau udah dikerjain di sini terus Allah bocorin lagi. Nah, ini hati-hati sama yang begini nih perempuan, ya perempuan. Makanya suka bolak-balik nanya sama saya, Bunda Dina, saya udah perbaiki diri, tapi kenapa ya kok udah dapat keajaiban? Suami saya nikah lagi, suami saya begini, anak saya begini, kok saya ditipu orang? Nih, hati-hati dari bibir. Ini bisa jadi yang bikin kita bocor, ya. Ya Allah ya. Hati-hati nih kalau udah kaitannya sama bibir nih perempuan, yuk perbaiki nih di tahun 2021 jadiin goal setting, perbaikin bibir. Bukan disulam, bukan. Berhati-hati dari gibah dan julid hati. Ya, bisa jadi loh Anda dikasih rezeki sebelah sini, tapi Anda diambil rezeki yang lainnya. Beneran. Ada dikasih kucuran rezeki misalnya bertubi-tubi dalam ekonomi, tapi Anda diambil di rezeki lainnya berupa apa? Keluarga, nama baik. Diambil anak bermasalah. Tuh hati-hati deh. Hati-hati. Is all come back to you. Ya. Nih, buat yang masih pada berpikir, kayaknya nggak ada kaitannya. Aduh, nggak ada kaitannya. Yuk kita nonton video berikut ini ya. Jadi ngeri dah pokoknya deh. Yuk jadi goal setting buat berhati-hati dari bibir ya, terutama dalam bergibah. Yuk simak video berikut ini. Gak ada suaranya bos.
Nggak ada suaranya, Bos. Hah? Oke, mohon maaf, nggak ada suaranya ya. Sudah? Oke, mohon maaf, nggak ada suaranya ya. Dah. Oh, oke. Ya, kita coba akan setting lagi. Ini video bagus banget ya. Karena memang banyak yang nggak kerasa gitu. Ibu kerja tuh dari pagi sampai sore, jualan dari pagi sampai malam, ya, jempol main buat online. Tapi kenapa ya? Ketika udah mau ajaib, suami tiba-tiba proyeknya nggak jadi, tiba-tiba ditipu, tiba-tiba ini itu. Nah ini kebanyakan kita nggak sadari. Itu ternyata ada dari kesalahan di kita. Ini yang bikin paling apa ya? Paling dahsyat nih, akibat dari bocor rezeki yang ketiga ini paling dahsyat, yang paling tidak disadari. Misalnya sebenarnya hari itu Anda mau dapat rezeki besar, suami Anda mau dapat entah itu di proyeknya, entah itu di bisnisnya, entah itu di pekerjaannya, ya. Tapi karena bibir kita yang nggak bisa dijaga, karena kita julid sama orang lain, ya nggak bisa, pokoknya bangga banget lah dengan perisai ini gitu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya ngedrop. Kalau jangan, pokoknya saran saya satu, jangan jadi perempuan you want to know. Tahu nggak you want to know? Mau tahu aja urusan orang lain, ya? You want to know tuh maksudnya, ya. Terus kalau ngomong itu nggak ada apa ya? Kok nyelidik melulu gitu loh, ya? Itu yang harus benar-benar dihati-hati dari kita. Terus perempuan itu nggak bisa yang namanya ngelihat perempuan lebih dari dia. Mulutnya tuh kucuk. Nah, sekarang gini, jangan kau cela jalannya lambatnya datangnya doa. Tapi telah kau sumbat dengan banyaknya dosa demi dosa. Perisai apa? Ini. Mulut ini. Ya. Jadi kalau memang nggak siap dengan status orang lain, nggak usah lihat status orang lain. Buang-buang waktu gitu. Ntar orang lain bilang apa, kayaknya nyindir gue nih. Udah salah aja udah semua. Ya. Dan akhirnya sekarang ini zaman udah digital. Kita di lockdown. Dan hati-hati. Yang jadi gibah itu bukan cuma mulut, tangan nih. Tangan jempol kita tuh terus main. Ngomongin orang lain. Ya. Ya, oke. Kalau gitu videonya sudah bisa? Oke, saksikan video berikut ini ya. La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabtab ba'dukum ba'dha, jangan Terus main ngomongin orang lain. Ya, oke. Kalau gitu videonya sudah bisa? La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, saya berikan lisan supaya kamu berkata yang baik, lalu Anda mencela orang lain. Lalu Anda berghibah. Lalu Anda berdusta. Jadi wajar kalau Allah murka dengan semua itu. Nih saya janjikan ya, setiap lisan digunakan untuk menggibah orang lain, maka dari setiap kalimatnya saya ciptakan bentuk tubuhnya berupa bangkai. Hari kiamat makan tuh kalau nggak tobat. Ayo makan. Jika Anda sedang bicarakan orang misalnya, termasuk saat ini, Anda bicarakan orang lain, Anda tuliskan, gunjingkan di status Anda, misalnya di media sosial dan sebagainya, itu setiap hurufnya akan membuat kemudian tipikal orang yang Anda bicarakan itu dalam bentuk bangkai seketika. Di begitu sempurna pembicaraan, wafat Anda tidak dalam keadaan tobat, maka di akhirat disajikan bangkai itu yang Anda bicarakan untuk Anda nikmati di akhirat kelak. La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, saya berikan lisan supaya kamu berkata yang baik, lalu Anda mencela orang lain. Lalu Anda berghibah. Lalu Anda berdusta. Jadi wajar kalau Allah murka dengan. Masya Allah ya. Sudah Pak. Dan Masya Allah, bunda-bunda semuanya, lihat video yang tadi, ya, video yang begitu luar biasa, ya. Kenapa Allah murka gitu dengan kehidupan kita yang sekarang bocor lagi? Yang bikin bocor itu siapa? Gak sadar kan? Ya, gak sadar kalau kita yang membocorkan semuanya. Dan jangan sekali-kali cela.
Allah gitu, kok Allah nggak ngabulin keajaiban saya? Kok doa saya nggak diijabah? Kok kenapa Allah kasih saya persoalan dari mulai suami, anak, orang tua, ekonomi, itu tiada henti. Kenapa hutang saya nggak bisa beres-beres? Coba cek kebocoran yang satu ini. Ya, Bunda Dina gimana? Saya udah diem, yang lain nggak diem. Kalau kita nih kadang-kadang gini, perempuan itu paling seneng terprovokasi. Kalau hal yang nggak baik, wah kepancing di grup WA-nya tuh enak banget. Tapi kalau tahu itu benar, dia diam. Dengan alasan, aku takut salah. Lo yang salah kok seneng bicarain, nggak takut salah. Tapi ketika ada sesuatu yang benar, Anda diam. Anda bilang takut salah. Ini yang udah yang banyak harus diluruskan gitu loh. Kalau kebenaran Anda takut, kalau yang udah jelas itu gibah, Anda lanjutkan gitu. Wajar bermasalah sekarang? Nah, wajar nggak keajaibannya diambil lagi sama orang? Ini perbaiki yang ini. Ini concern banget, jadi concern saya. Makanya kenapa saya mendidik ibu-ibu rumah tangga di Kamis, di Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk apa? Gemar baca Quran, baca buku, tahajud. Pilih 5 teman sahabat terbaik. Pilih yang positif. Kalau dia udah sering-sering ngomongin orang, ngapain dideketin gitu loh. Ambil jarak, karena cepat atau lambat kita yang mirip dia gitu. Kita yang mirip dia. Bunda Dina kok nyuruh saya musuhan, memutus silaturahmi? Enggak memutus silaturahmi. Tambah teman positif Anda. Kalau Anda 5 orang bergibah semua, Anda jadi dia gitu. Kecuali Anda kuat banget. Kenapa enggak tambah yang positifnya? Gitu. Ya, kan berteman dengan siapa aja. Itu ada di apa ya? Oh, ada di sini nggak salah ya. Apa yang menyebabkan bocor mempengaruhi hidup kita? 5 orang terdekat kita, 10 orang terdekat kita. Kalau tahu sekitarnya udah ngomongin orang terus dan itu nggak baik, ngapain dideketin gitu loh? Yang pinter tuh siapa sebenarnya, kita apa dia gitu kan? Ya, oke? Nah makanya sekarang apa? Perempuan itu apa? Manusia yang paling gampang dipengaruhi. Paling gampang dipengaruhi. Makanya benar-benar berhati-hati. Memilih sahabat itu berhati-hati. Memilih grup WA hati-hati. Kalau udah isinya menggunjingkan seseorang, leave aja udah. Minta leave aja udah. Kalau isinya udah macam-macam, udah leave aja udah. Karena itu akan masuk ke dalam pikiran kita yang mengakibatkan apa? Bocornya rezeki kita. Oke? Sip? Lanjut? Yes, kalau begitu. Bunda Dina suaranya ada 2. Oke. Ya, kita kecilin yang ini ya. Nah, sekarang kita akan ngomong kebocoran rezeki yang selanjutnya. Ada video yang anak-anak? Oke. Nah, ini kenapa? Saya paling seneng berdakwah ya. Hal-hal kayak gini tuh ke anak-anak TK, anak-anak SD. Mereka itu lebih apa ya? Lebih kosong pikirannya. Kalau kita yang udah gede dikasih tahu kayak gini baper. Udah engkau pengen hidup bahagia, pengen rezekinya nggak bocor, tapi ketika dikasih tahu, alah ngomongin kita tuh, alah ngasih tahu kayak dia aja yang pintar apa enggak. Nah kayak gitu nantinya, ya makanya Bunda Dina paling seneng jatuhin nilai-nilai kayak begini itu ke anak TK, ya makanya saya konsisten berdakwah di anak TK itu sejak hampir 10 tahun yang lalu, ya Allah mempertemukan dengan guru Ipo Santosa dan akhirnya saya bermitra, walaupun perjalanannya itu tidak mudah, karena apa? Ya, anak TK-nya mah gampang diaturnya, orang tuanya yang nggak gampang gitu kan. Tapi is okay, konsisten tetap di anak TK. Banyak kok, ada beberapa orang yang tadinya nggak berhijab, kalau kita kasih tahu baper. Tapi kalau anaknya yang ngasih tahu, malah ditutup hijabnya. Ada yang orang tuanya nggak ke masjid, ketika anaknya ngajak, orang tuanya terenyuh, akhirnya ke masjid. Ya, nah inilah yang membuat saya akhirnya benar-benar mempertahankan sekolah ini. Karena ketika dakwah ke orang dewasa udah nggak bisa, kita dakwah lewat anaknya, anak lewat dakwah lewat orang tua. Nah makanya sekarang kalau CTMR kita dengan orang tuanya, ya. Jadi makanya benar-benar ya, benar-benar diperbaiki, ya. Dan itu adalah bisa dimulai dengan anak-anak kita. Nah nilai-nilai inilah, ya tauhid, merasa dilihat Allah. Dia takut kalau ngomongin orang gitu nantinya. Allah lihat ya. Aku nggak boleh gibah ya, jempol aku gimana nih gitu kan, semua nanti dipertanggungjawaban ya. Jadi kita saksikan dulu keceriaan anak-anak saya bagaimana menstimulus nilai-nilai tauhid dalam usia dini. Silakan.
Tapi apa ya? Belum ingat. Iya. Macet banget. Oh, jalannya apa Nino? Oke, apa kabarnya anak-anakku di rumah sayang? Ya, oke, salamin ya buat anak-anaknya yang ada di rumah, yang balita, yang SD, SMP, SMA. Bunda Dina doain selalu jadi anak yang ajaib. Makanya kenapa saya bikin kelas ya, parenting, kelas ibu, karena gini. Kalau kita membimbing orang, satu laki-laki hanya untuk satu orang. Tapi kalau kita membimbing seorang ibu, menurut Muhammad Hatta, kita mendidik satu generasi. Nah, makanya kenapa ibu kelas ibu rumah tangguh ya, yang ada di kelas ajaib itu dibimbing untuk baca buku, ya, untuk gemar sholat, gitu ya, untuk gemar sedekah. Makanya sedekah kita bulan ini tidak uang, tapi lebih pada sedekah kreatif ya. Karena inilah. Nah, kalau nilai-nilai kayak gini gitu ya, kadang-kadang kalau orang tua itu tidak mudah kita terapkan. Tapi kalau anak-anak, nak, sedekah nak, gemar sedekah nak, sedekah dia. Nggak penting yang dimasukinnya uang merah, uang biru, uang abu-abu gitu kan. Yang penting dia sedekah, action gitu kan. Lalu gemar sholat nah gitu, apa-apa minta sama Allah nah, apa-apa minta sama Allah, itu wah paling enak itu nerapin di TK. Makanya ketika ada orang gini, iya gitu ilmu MR tuh bisa diterapkan ke anak TK. Anak yang lebih banyak doanya diijabah daripada kita. Jadi kalau kita mau buka perisainya tidak mudah, mending investasi di anak. Karena nanti anak yang berdoa dia lebih cepat, ya. Kalau misalnya anak kita stimulus cinta Quran sejak balita sama SD gitu kan, bergantung hanya masalahnya hanya garputala, hanya Al-Quran pada Allah, udah dia nggak neko-neko, nggak kayak kita, iya gitu, apa iya, garputala itu kan dipertanyakan banyak orang gitu ya. Udahlah kalau hal yang baik gitu ya, insya Allah gitu ya. Dan ini juga Pak Nas nggak semata-mata gitu kan mengeluarkan sebuah jurus, dia penelitian dulu, dia buat randomnya dulu gitu ya. Ternyata banyak yang dari kita aja malah cinta Al-Quran itu lewat teknik garputala. Nah itulah, karena memang banyak orang yang lebih pintar, akhirnya terjadi banyak perdebatan. Kalau anak-anak kan enggak, dia terima semuanya ya. Oke, sip. Mau lanjut lagi enggak bocor yang keempat? Oke, yang bocor yang keempat nih. Bocor yang keempat itu tentang 3D, dendam, dengki, dongkol. Masih punya ini enggak? Kalau masih punya ini wajar enggak nyumbat? Wajar enggak bocornya di sana sini akhirnya? Nah, yang ini saya harap Bunda baca. Karena 3D ini dahsyat banget. Jadi ibaratnya gini, kalau masih pegang 3D nih bocor yang keempat, ibaratnya gini. Kita yang minum racun, nih kita yang minum racun nih ya. Orang lain yang kita berharap orang lain yang mati. Nih, kalau kita dendam, dengki, dongkol nih. Dendam, dengki, dongkol itu kan apa? Kesal, gedek, membatin gitu ya. Nah, itu tuh dendam tuh. Dendam tuh menghapus rezeki sebenarnya, menghalangi rezeki. Tadi mau datang dihapus lagi karena dendam kita. Ya. Nah, itulah yang analoginya tuh, kita yang minum racunnya. Nih kalau kita dendam nih ya, kita yang minum racunnya tapi yang berharap orang lain mati. Nah, ngaco kan gitu kan? Nggak bener kan gitu. Nah, makanya sekarang bagaimana Bunda Dina mengirangi 3D itu? Ya 3D itu dendam. Dendam, dengki, dongkol. Nah, mau yang lebih detailnya silakan baca ya. Di bab keberapa? Bab keberapa tadi? Bab keberapa ya? Keempat ya. Kita lanjut lagi ke yang lain. Tuh, liatin. Kalau dendamnya dihapus, ya, maka rezekinya datang, maka rezekinya ketampung sama kita. Tapi kalau misalnya kita masih punya ini, maka itu yang menyebab akhirnya bocor lagi. Siap, nih bocor kelima. Tentang merokok. Ya, siapa yang masih merokok dan masih udah pernah jadi alumni gitu ya, it's okay, apapun masalah Anda, apapun masa lalu Anda, ya. Emang Bunda Dina ada faktanya tentang merokok kaitannya dengan bocor rezeki? Ya udah baca aja kalau nggak percaya ya. Jadi gini, saya pernah beberapa kali ikut kelas parenting ya. Saya nggak ada yang namanya tips berhenti merokok gitu ya, berhenti merokok ya. Tapi ada beberapa yang berhenti merokok, akhirnya pecahnya dari dalam ya. Siapa-siapa saja, wah ada beberapa parenting saya, tim saya gitu ya. Itu dimulai dari siapa? Dimulai berhentinya dari saya dulu sama suami. Nah, semua itu harus berawal dari kita. Kalau kita berharap orang lain
baik, bagus, kita duluan. Nah makanya disitulah bocor, salah satu kebocoran merokok itu, waktu itu saya gini, ngerasain begini. Udah dapat tuh keajaiban, tapi ada fase dimana kok stagnan gitu loh, stagnan gitu ya. Apa ya yang menyebabkan ini gitu ya? Apa yang menyebabkan rezeki saya stagnan di situ-situ aja, bahkan mulai merosot gitu ya. Sampai akhirnya seperti biasa dong, kita cari jawaban kan gampang. Kalau dulu belum mendalam saya tentang garpu tala, tapi sudah tahu gitu ya. Nah salah satu jawabannya adalah saya mencari jawaban Allah itu di buku. Pas baca buku, jelek banget tuh. Di buku percepatan rezeki. Oh, siapa di sini yang pengen rezekinya dipercepat? Katakan saya. Katakan saya. Ada yang mau percepatan rezeki? Dia tadi pengen percepatan tapi masih kekeh pegang ininya gitu. Ya itu mah tergantung seseorang gitu. Nah waktu itu saya bertanya, Allah kenapa ya stagnan ya? Kenapa ya kok nggak nyampe-nyampe gitu ya? Pas saya baca buku, Allah nunjukin saya di buku percepatan rezeki tentang akar kerugian. Dibahaslah tentang ini. Ya, sampai akhirnya gini, iya gitu ini teh jawaban Allah gitu kan. Ya, sampai akhirnya saya coba deketin guru saya lewat mana status-statusnya dia. Pernah nggak ngelihat status guru kita kok pas banget sama kita? Itu bukan status, itu Allah mau ngomong beneran. Kalau peka sama tulisan guru-guru kita, status guru-guru kita, WA-nya guru kita, itu pasti Allah ngomong. Saya bilang, ya, oh gini ya, laki itu Anies Baswedan akan memutasi guru-guru yang merokok di depan siswanya. Itu satu. Terus kedua, dibahas lagi tentang MUI, tentang yang haram merokok gitu ya. Seperti itu gitu ya. Sampai akhirnya saya bertanya sama Allah, Allah ini jawaban bukan gitu. Dan saya kasihin ke suami saya dan kita baca sama-sama gitu ya. Dan disitulah kita berpikir, iya ya, bukan Allah nggak mau ngasih rezeki, bukan Allah nggak mau naikin kita lagi, tapi kita yang masih kekeh sama diri kita. Dan di situ ada tulisan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaumnya tidak mau berubah. Nah ada lagi tuh kata-kata yang begini, saya merokok sukses, saya merokok bisnis saya jalan, saya merokok semua saya nggak masalah, is okay, fine aja. Tapi kalau kamu berhenti kamu lebih sukses, gitu ya. Ada bacaan tulisan itu. Dan uangmu yang buat rokok 12.000 dikali 30 hari dikali 1 tahun, uangmu bisa buat muliakan pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu. Mana yang lebih berfaedah? Aduh, kayak ditembak, kayak begitu deh. Akhirnya hari itu suami saya berazam, ya. Ini sekitar 5 tahun yang lalu, berarti kami sudah tepat hampir 5 tahun yang lalu ya. Kami berhenti merokok. Ada orang yang gini, jualan produk kesehatan, tapi dia kelepas-kelepus. Dia dokter, itu nggak menjiwai gitu loh. Ya, jadi akhirnya cuma jualan doang. Wajar nggak kalau jualannya akhirnya segitu-gitu aja, segitu-gitu lagi, naik, turun lagi gitu kan? Ya, makanya saran waktu itu guru saya, boleh buka minimarket tapi nggak usah jualan rokok, ntar Allah ganti dari rezeki yang lainnya. Itu dulu awalnya gini, ih masa iya sih jualan minimarket, yang paling gede kan rokok gitu ya. Nanti ganti. Nah itu baru dilakuin 6 bulan kemudian. Pas kita berhenti nggak lagi jualan rokok, Allah ganti dari apa? Produk suplemen. Tuh, Allah ganti, ya, sip. Ya, nah ini salah satu bocor. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau, ya mangga, itu mah Bunda cuma bisa men-sharing kehidupan pribadi kami. Yang akhirnya ketika berhenti merokok, anak-anak lebih happy ya. Dan ini adalah kalau memang sayang ini salah satu sinyal Allah. Pernah dapat gambar ini nggak sama anak kita? Ini kami banget nih. Anak pertama kami tuh tidak suka gitu. Tapi kami sebagai orang tua egonya minta ampun gitu. Akhirnya ketika egonya nggak diturunin, rezekinya turun terus gitu kan? Ya, oke. Selanjutnya pernah dapat gambar ini dari anak kita? Itu Allah yang ngomong, beneran Allah yang ngomong. Tapi kita nggak peka. Kita cuma mikirin punya masalah di sini cari solusinya. Kita nggak mikirin peka ternyata penyebabnya di sini. Ya, coba kalau udah ada anak kecil begini, itu Allah. Tinggal masalahnya mau dirubah atau enggak. Kalau mau berubah, maka nasibnya berubah, maka bocornya akan berkurang. Sip. Bunda Dina, saya nggak bisa Bunda Dina berhenti merokok. Tadi saya bilang kalau Anda kumpul lagi dengan 5 orang ya jadi udah. Tapi kok kenapa saya jadi harus musuhan? Enggak harus musuhan, enggak. Tambah temen orang yang nggak ngerokok. Karena 5 orang itu terdekat itu sangat mempengaruhi ya. Didoakan saja, oke? Nah selanjutnya buka tutup hijab
dan aurat. Nah, ini bocor ke-6 nih, bocor ke-6 yang aduh, Masya Allah dulu pernah saya lakukan gitu ya. Oke. Posting besok pakai jilbab, besok lagi kagak, besok pakai jilbab. Ini ngomongin saya, bukan ngomongin orang lain. Sekali lagi ngomongin saya, gitu ya. Terus belanja ke pasar pakai, pas kondangan, belanja ke pasar nggak pakai, belanja di warung sayur nggak pakai. Terus, tapi ke kondangan pakai jilbab, ke kantor pakai jilbab, nanti ke rumah tetangga nggak pakai. Itu pernah nggak kerasa begitu? Pernah? Oke, nggak apa-apa, bertahap. Saya juga dulu bertahap. Tapi saya tahu ini salah satu bocornya saya. Kan yang nyuruh taat Allah. Ketika kita taat, maka kita selamat. Selamat dari apa? Kebocoran. Saya tahu bertahap. Semua itu bertahap. Ya, karena gini, ketika di waktu itu saya belajar sama Mas Ipo, Al-Quran menurunkan tentang menutup hijab. Ya, tapi itu bisa dijalankan itu 10 tahun kemudian di Mekah juga. Nah, makanya semua itu berproses bertahap, bertahap, ya. Makanya kenapa? Kalau anak TK saya masuk udah nggak usah dijilbabin dulu, nggak apa-apa, dia belum mau nggak apa-apa. Tapi nanti kan di dalam kelas bikin sosiodrama gurunya, terus gurunya pakai baju gaun-gaun yang cantik yang ketutup, kan mereka tuh senangnya inces gitu ya. Kok inces apa sih? Princess, kenapa jadi inces? Ya, terus nanti si anak kan lagi nyari figur. Ih, bunda guru aku cantik ya pakai gaun panjang. Iya, Allah suka aja pakai gini nih, gini. Dan akhirnya mereka pecah sendiri. Allah sukanya pakai jilbab. Nah, makanya sekali lagi saya lebih seneng tuh dakwanya sama anak-anak. Kalau orang tua dikasih tahu, gimana gue aja lu yang posting gue, terserah gue dong. Nah, itu aja selalu. Padahal dia nanti ngeluh lagi, kenapa ya kok masalah saya begini? Gak ngerti tuh bocornya di mana. Sip? Sering. Oke. Ya sama sering Bunda Dina kalau pas nyapu di depan rumah nggak pakai jilbab. Iya, saya juga kadang-kadang gitu. Tapi suka, aduh. Tapi ngingetin anak, pakai jilbab. Tuh anak saya tuh yang laki-laki, tutup pakai jilbab. Nah gitu. Ya. Terus kok nggak yang perempuan? Perempuan lebih ngejilbab lagi ngomongnya sama saya. Sayang nggak sih sama Api? Api itu orang tua saya, bapak saya. Sayang, pakai jilbabnya. Terus jangan foto-foto, taruh di WA yang nggak pakai jilbab. Sayang nggak sih sama Api? Sayang. Kalau Bunda buka, kelihatan rambutnya, tahu nggak katanya? Api yang masuk neraka, Api yang disiksa. Aduh, anak saya tuh yang ngomong gitu kan. Disitulah kita belajar konsisten, ya nggak apa-apa. Berhijrah pelan-pelan. Siap? Siap. Oke. Ternyata beneran ibu-ibu ya cuman tinggal buka perisai satu-satu. Di sini sudah saya bedah. Di sini saya sudah bedah dari bab 1 sampai bab 7. Ya. Karena nggak perlu dulu cari solusinya. Benerin dulu aja, benerin kita ke Allah, benerin kita ke manusia, benerin ke diri kita. Maka sunatullahnya keajaiban itu nyata. Keajaiban itu datang. Nah, sekarang gini, ada 90 orang hampir 100 datang ke sini. Dari sekian juta ibu rumah tangguh. Ya, ibu rumah tangguh di seluruh dunia. Kok cuma 90-an orang yang masuk? Itu berarti bisa jadi Allah yang mau bicara sama kita. Siap? Oke? Nah, makanya gini, Bunda Dina, aku nggak males banget baca nih. Oke, ikut kelasnya aja. Bunda Dina mau ngecamp nih, mau camping. Tapi campingnya bukan sembarang camping. Ya, campingnya mau camping yang asik. Yang nggak usah capek-capek angkat-angkat kasur, nggak usah. Kalau camping kan harus angkat-angkat kasur, angkat-angkat tenda. Yang gini campingnya mau di hotel. Tapi bukan sekedar camping, karena ini berkaitan dengan milad COMR. Kita bakal sama-sama tahajud bareng di sana dengan online-nya Pak Nas. Ya, ada beberapa materi dari COMR yang kita akan gabungkan dan ada tentang pembedahan buku-buku ini. Ya, jadi buku ini dibedah dalam sebuah rencana offline, tapi ibunya sekolah, anak sama suaminya bisa ikut. Kalau camp biasanya kan cuma kita yang sekolah, kita doang yang bisa ikut. Ini enggak, ya satu kamar sama keluarga, ya ada anak, ada orang tua. Terus nanti ada sesi di mana happy swimming, kita renang sama-sama sama anak-anak. Ada waktunya nonton bareng, ada live akustikan, ada games. Karena ini di tengah kota Bandung, kita mau ada jalan pagi ke gazebo, ya. Jadi ngecamp. Ibu rumah tangguh, ibunya belajar sebagian, terus ada satu lagi bonusnya, rumah tangga. Nah, ini yang tidak banyak dibahas ya, karena kita akan dapat ilmu tentang rumah tangga. Jadi suami dan
kita nanti akan belajar selama 2 jam tentang rumah tangga sesuai dengan mesin kecerdasannya masing-masing ya. Di situ kita pokoknya kemarin saya udah sekolah sama suami saya, bawaannya pengennya praktek aja. Praktek apaan tuh Bunda Dina? Udah. Kalau sekarang lagi ada permasalahan dengan rumah tangga, sekalian camping, bawa anak-anak, sekalian ya kita udah lama di lockdown ya, bisa refreshing ke Bandung tapi bukan sekedar piknik biasa, bisa dicas nih super camp ibu rumah tangguh perdana saya buat ya. Sekalian pokoknya banyak acara yang bisa kita lakukan bersama orang lain. Yang luar negeri bagaimana Bunda Dina? Ya doain ya Bunda Dina bisa keluar negeri. Coba ketik kota negara mana? Hong Kong, mana lagi? Malaysia, Singapura, oke? Kalau ada, mudah-mudahan Bunda Dina bisa berangkat ke luar negeri ya. Doain ya. Oke, selanjutnya terakhir, bocor rezeki ke-7. Terakhir nih, bocor rezeki ke-7. Ya, bocor rezeki ke-7. Hindari mental miskin. Ini banyak banget nih. Waduh, Masya Allah, bener ini ada Hong Kong. Perasaan saya cuma nyebut doang. Oh, ada yang dari Hong Kong tuh. Pengen ikut, ayo ikutan yuk camping sama Bunda Dina, ketemu langsung yuk. Bawa anak-anak, bawa suaminya ya. Oke, kita ke Bandung ya. Kita cuma tinggal 10 seat lagi kalau nggak salah. Karena kita tidak banyak, hanya sekitar 40 orang saja ya. Yang sekitar 40 orang saja. Malaysia ada, Hong Kong ada. Yuk, datang yuk. Pengen ikut Bunda Dina tapi single parent. Siapa tahu single parent dapat jodoh dengan cara Allah, dengan buka perisai. Kan kita Bunda Dina ajarin ntar bagaimana caranya menjadi double, oke? Mau ya. Oke, yang mau ikutan super camp hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi kita juga nanti akan tahajud bareng, tapi merayakan milad juga Cik Omer, tapi secara bersamaan di hotel bareng-bareng ya. Oke? Lanjut ya, pengen ikut. Oke, amin. Ada Malaysia, ada Saudi, 3 negara berarti hari ini. Hong Kong, Malaysia, Saudi Arabia. Yang di Saudi boleh tarik Bunda Dina ya. 2021 pengen kesana nih sama bawa suami dan tim SDKR sama TK Alifah sama orang tua dan anak-anak kita ya, doain ya. Bismillah. Sama Bun, pengen ikut tapi suami sama anak-anak belum mau belajar MR. Gak apa-apa. Bunda Dina juga belajar MR sendirian 4 tahun. Lama-lama ketarik gitu aja, ya. Kita dulu orang lain kita, yang Allah perlukan adalah kita. Setelah kita jadi pribadi magnet rezeki, semua ketarik sendiri. Oke, ada pertanyaan sebelum bocor ke-7? Pengen. Ayo ke Bandung. Yuk, Bunda Dina tunggu di Bandung. Oke. Bun, pesan bukunya dong? Boleh. Ketik Bu Erna 0857 1500 7788 kalau buku ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita buka dulu sebelum bocor ke-7. Oke. Kalau ada tanya jawab silakan. Garut mau ikut Bunda Dina, hayu kita ketemu di Bandung ya. Hubungi Bunda Dwi. Kalau untuk camp hubungi Bunda Dwi 0811 204 7070. Nah, ini salah satunya adalah mengenal diri kita sebagai perempuan. Perempuan nih kalau nggak kenal dirinya gampang baperan, gampang apalagi, gampang mewek, apalagi gampang pundung, busarwa keneh utama ya. Apalagi perempuan tuh kalau nggak kenal dirinya. Nah, itu di hari pertama kita akan belajar kenal diri kita. Ya, bagaimana kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Ya. Ketika kita mengenal Tuhan kita, akan lebih mudah Allah mengijabah doa. Karena kita tahu siapa kita. Nah, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, itu salah satu yang akan dibedah ya di acara Ibu Rumah Tangguh ya, super campnya Ibu Rumah Tangguh. Biayanya Bunda Dina, biaya super campnya hubungin Bunda Dwi, tapi sudah include hotel, anak-anak, suami boleh ikut ya, pokoknya sekeluarga ya. Ini terjangkau banget. Untuk dengan ilmu yang dahsyat begini nih, dahsyat banget ya. Tanggalnya tanggal 28-29 ya. Oke, 28-29 di Bandung di Hotel Citarum ya. Kita akan sama-sama di Hotel Citarum. Oke. Selanjutnya. Nggak ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi?
Saya reseller ajaibnya Bunda Dina. Iya, terima kasih nih, salah satu pejuang-pejuang dakwah di dunia ekonomi, di tauhid dan ekonomi ya. Ada Bu Dwi Ismayanti. Yang besok ikut TOMR, saya besok ngisi berdagang ala Rasul ya. Besok saya ngisi di hari Kamis berdagang ala Rasul buat TOMR. Oke, karena pengen ikut ya Allah Bu Sarini. Bu Sarini, Bunda Dina doain ya nyampe Bandung ya. Oke, bismillah ya, kita akan ketemu bersama ya. Oke, Bu Dewi, I love you Bun. Iya, I love you tuh Bu Dewi, makasih banyak sayang. Ya, bukunya udah ada ya. Jadi nanti tinggal ambil di rumah di Geraha Kencana. Oke, sip. Selanjutnya kita akan masuk terakhir adalah hindari mental miskin. Bunda Dina, yes. Kenapa ya? Aku udah enggak gibah. Aku udah menghindari gibah. Aku sudah tidak merokok, Bunda Dina. Terus aku sudah nggak, apalagi tadi yang bocor-bocor tadi itu apa aja? Nggak dendam lagi Bunda Dina. Terus aku nggak apalagi ya tadi ya? Sudah cinta Al-Quran, sudah tidak gibah. Tapi kenapa masih ada bocor sana sini ya? Ini yang ketujuh mungkin. Ini mah nggak kerasa udah mengakar biasanya. Ya, hindari mental miskin. Apa tuh mental miskin? Kalau belum ada suami dan belum punya anak boleh nggak? Boleh banget. Nanti kamu bakalan jadi keluarga ajaib. Kita yang udah nikah nih baru dapat kayak begini. Makanya kemarinnya, wih, POC lagi karena nggak punya ilmu. Sekarang yang belum nikah dapat ilmu kelas ibu rumah tangguh. Masya Allah ya. Itu jadi bekal banget ya. Oke, boleh banget. Yuk kita sama-sama ya. Oke. Mudahkan ya Allah, pengen ikut ya. Bunda Dina doain ya semua kita bisa sama-sama kumpul di Hotel Citarum ya. Kita ngecamp bersama, happy bersama ya. Jalan-jalan ke gazebo bersama, belanja bersama. Keren banget ya pokoknya. Terus ada wisudanya ibu rumah tangguh nanti ya. Oke, di sesi akhir ya. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang hal yang gak kerasa ini, mental miskin. Rekening kita memang belum kaya mungkin, bisa jadi ya. Tapi kekayaan itu bukan dimulai dari rekening, tapi kekayaan itu dimulai dari mental. Banyak sekali orang yang kaya secara ekonomi tapi mentalnya miskin. Tapi banyak orang yang ekonominya belum bagus tapi mentalnya kaya. Saya yakin cepat atau lambat dia jadi orang kaya. Karena mentalnya sudah duluan, ya. Nah, mental miskin ini yang tidak boleh kita pelihara. Karena ini nggak kerasa gitu. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang bermental miskin? Ya. Karena gini, kalau mereka mentalnya miskin, mereka dititipin kekayaan itu nggak akan lama juga. Karena mentalnya tetap miskin gitu, ya. Nah, contohnya apa? Kenapa kita harus menghindari hal ini? Jangan pernah punya 4 hal ini dalam kehidupan kita dan harus kita delete, harus kita hapus. Apa saja? Apa saja itu? 1. Ya, 1 adalah jangan sering-sering ngomong traktir dong. Nah, kalau ada yang ulang tahun, ya. Ada yang ulang tahun, kita selalu ngomong ke teman-teman kita, traktir dong, sering gak apa sering? Nah, itu tuh bocor tuh. Itu bisa jadi kebocoran yang membuat Anda hari itu gak jadi ditolong Allah. Sering? Harusnya kalau dia ulang tahun, kita yang traktir dia. Kebalik, kamu ulang tahun ya, saya traktir ya hari ini, gitu kan. Hari guru, gitu kan. Kita traktir guru-guru, gitu kan. Nah, itu salah satunya. Kalau saya traktir guru, ntar uang makan saya nggak cukup, ntar dicukupin sama Allah. Ya, muliain guru-guru anak kita, gitu ya, muliain guru-guru yang di sekitar kita, gitu. Entah itu dengan ucapan, entah itu dengan doa, gitu ya. Jangan kita yang minta traktir. Siap? Siap untuk menghapus? Oke, pertama ya, nggak ada lagi di 2021 traktir dong. Kalau bisa kita yang mentraktir. Siap. Yang kedua ya, nah siapa yang sering ngomong begini nih kalau temennya lagi jualan, diskon dong, ada? Ada? Hati-hati. Hari itu padahal kita mau closing banyak, tapi karena kita sering-sering banget ngomong sama teman kita pernah nggak di Alfa? Ya, di Alfa ngambil ini itu, di Indomaret ngambil ini itu, terus di kasir kita ngomong begini, diskon dong gitu, ada nggak? Ya. Kita terima-terima aja. Nah, makanya sekarang kalau di warung-warung kecil, berapa nih? 8.000. Oke, saya tawar ya jadi 10.000. Seneng dia. Cuma 2.000 doang tuh padahal. Bisa jadi hari itu Anda tadinya mau bocor,
Tapi Anda belanja 8.000, ngasih ke warung-warung kecil jadi 10.000 sama tukang dagang, di situ keajaiban Anda terjadi. Yang tadinya mau bocor, jadi nggak jadi, ketutup lagi. Siap? Oke, ya mental kaya ya. Berawal semua kekayaan itu berawal dari mental. Yang ketiga, jangan sering-sering ngomongan gratis dong. Nah, kalau ilmu ya berbayar, pikir-mikir sampai 1000 alasan. Belum masak, belum makanan, belum bayar, wah segala macam, pikir aja. Tapi kalau kemana-mana gratis gak acaranya, gratis gak acaranya, gratis gak acaranya. Itu yang membuat jauh dari keajaiban. Karena kalau mentalitas kita gratisan, itu yang jauh dari keajaiban. Jauh dari keajaiban, beneran. Keajaiban itu jauh dari gratisan. Emang kita gratisnya gini, dikasih terima, nggak dikasih jangan minta. Itu keajaiban. Tapi kalau kita, saya mau dapat keajaiban, ya. Karena saya mau minta ke sini, minta ke sini, minta ke sini. Minta itu ke Allah, bukan ke manusia. Mintanya ke Allah, ntar Allah kasih lewat wasilahnya. Nggak mungkin kan gini, ya Allah, pengen basreng rujak ya Allah, pengen ya Allah, pengen ya Allah. Kan nggak mungkin di sajadah keceklik ada basreng rujak. Celing, emang kita Siti Maryam ada di mihrab? Kan bukan. Siti Maryam dapatnya mukjizat, kita mauna. Pasti lewat perantara yang ngasih lewat kita, tapi nggak boleh minta-minta. Siap? Siap ya? Oke? Jadi tidak boleh minta-minta ya. Tadi apa? Gratis dong, hapus. Diskon dong, hapus. Traktir dong, hapus. Siap? Siap. Satu lagi apa ya? Belum ingat ya, jadi baca aja deh, udah deh ya. Oke? Nah, itulah kelas kita. Coba cek sekarang. Sekarang cek. Nama saya ini, saya sudah bocor yang ke-1, kedua, ketiga, atau apa aja? Silakan. Ya, kita buka perisai sama-sama. Ya, jangan sampai gini, dream ditulis, penyebab bocor juga masih dilakuin, yaitu perisainya. Maka dreamnya nggak akan nyampe, gitu. Sip ya, paham ya? Oke, sekarang, ini kok muter-muter, tapi aku tetap jalan nggak? Bunda Dina tetap jalan? Oke, jelas? Jelas ya, semuanya ya? Oke. Sekarang silakan teman-teman ketik ya. Perisai-perisai apa yang bocor-bocoran apa yang masih teman-teman pegang? Masih teman-teman pegang. Kuat-kuat. Nah, sekarang bocor apa saja hari ini, sore ini yang mau teman-teman lepas. Yang mau teman-teman lepas agar rezekinya nggak bocor-bocor. Yuk, kita buka perisai sama-sama ya. Oke? Siap? Siapa aja? Boleh? Silakan diketik dulu. Yang sudah mengikuti dari awal. Oke. Siapa aja ya? Kita lihat dulu ya. Bunda Dina napas sebentar. Oke. Pakai backsound ibu rumah tangguh. Nah, ini sebagai penutupnya. Sebagai penutupnya Bunda Dina mau mempersembahkan sebuah lagu ya untuk para ibu rumah tangguh. Mari kita ketik mana yang mau dilepas di sore hari ini. Karena bukan Allah tidak mau kasih rezeki ya. Bukan Allah tidak merespon doa kita. Bukan keajaiban itu tak mau tiba dalam kehidupan kita. Tapi kita yang menyebabkan kebocoran itu. Jadi siapa saja di sore hari ini yang masih pegang kebocoran-kebocoran rezekinya. 3D. Diskon. Lalu adalah gibah. Dendam. Oh iya, saya suka masih minta oleh-oleh. Masih buka tutup hijab nggak sadar Bunda Dina. Masih minta potongan harga sama teman yang lagi jualan, bisa jadi loh. Yang jualan itu kan buat susu anaknya gitu ya. Buat bayar sekolah anaknya gitu. Kenapa kita dengan pengusaha-pengusaha besar kita nggak minta diskon kepada mereka? Kenapa kita tidak bisa memberi lebih kepada mereka? Yang justru orang-orang terdekat kita. Bunda Dina, saya masih gibah. Masih 3D. Nah ini,
Inilah yang harus diperpas. Agar apa? Agar kita nggak bocor-bocor lagi. Percuma kan kalau kita masuk sekolah bolak-balik, terus kita deketin guru, tapi kita nggak sadar dengan hal-hal seperti ini. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya sama-sama kita perbaiki sore ini. Bukan, Bunda Dina percaya banget ketika teman-teman mempraktekkan ilmu magnet rezeki, ya, deketin Allahnya, melepas perisainya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, maka ketika kita memperbaiki di akhir tahun ini, kita akan menjadi pribadi yang baru, yang sebenar-benarnya di tahun 2021. Jadi insya Allah buat teman-teman yang diberikan kelapangan rezeki, ya, investasi salah satunya adalah jangan malas shopping otak. Karena ketika kita malas shopping otak, leher kita ke atas, wajar kalau hidup kita dibikin gitu-gitu aja sama Allah. Nah, ketika kita sudah shopping otak, ya sudah baca buku, baca Quran, datangi guru, lalu ke majelis ilmu, jaga dari hal-hal yang mengakibatkan kebocoran, ya. Oke. Terakhir Bunda Dina akan mendoakan teman-teman semua di akhir sesi acara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah perisai kami sore ini, ya Allah, yang menyebabkan kebocoran kami di mana-mana. Ya Allah, muliakan saudara-saudaraku yang hadir di kelas ini, para ibu rumah tangguh dan juga bapak tangguh. Muliakan dia, ya Allah, tinggikan derajatnya, ya Allah. Mampukan melepas kebocoran ini semua, ya Allah, dengan cara-Mu. Jika saat ini sedang mereka memiliki hajat, entah itu ingin lunas amanah, entah ingin dibantu keluarganya, ekonominya, apapun doa mereka, ya Allah, bantu mereka melepas perisainya, ya Allah. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Bunda Dina ridho saat di tahun 2021 menjadi pribadi yang lebih baik. Menuju 2021 menjadi ibu yang lebih tangguh. Tapi tangguhlah karena Allah, bukan karena gue juga bisa, bukan itu. Tangguhlah karena Allah. Karena manusia itu hanya sementara. Berkahilah ya Allah saudara-saudaraku yang hadir di sore hari ini di majelis ilmu kali ini. Berkahilah kehidupannya bersama pasangannya dan juga anak-anaknya. Al-Fatihah. Iya kan? Berkah ya buat semuanya. Kita akan lepas perisai kita sore ini. Terima kasih. Berikut video penutup. Semoga video ini bisa kita ambil maknanya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يلا لا توس. يلا يا ابني القطر هيمشي. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis